bagaimana memulai channel YouTube, bagaimana memulai kita menjadi dosen YouTuber. Baik, saya akan menyajikan 5 hal yang bisa menjadi dasar pertimbangan Anda untuk mulai melangkah agar bisa menjadi dosen YouTuber ya. Saya harap setelah Anda nonton video ini langsung Anda lakukan ya. Action yang paling penting ya kan. Kesempurnaan itu di belakang gitu ya. Kemudian harilah biar orang nanti yang menilai. Baik, saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel ini, channelnya Dosen Indonesia. Ya, ada motivasi, ada tips, ada sharing-sharing ilmu pengetahuan di bidang-bidang kita. Kalau di bidang saya, bidang bisnis internasional dan hubungan internasional. Baik, yang pertama adalah tentu kita harus memilih niche ya, memilih satu ceruk tertentu, bidang tertentu, keahlian tertentu, topik tertentu. Nah, saya sarankan kita mulai dari bidang kita masing-masing ya. Bidang kita masing-masing. Kalau bidang saya di bisnis, kita mulai ini bisnis apa ya? Topik apa yang menarik di bisnis? Nah, kemudian kalau hubungan internasional, oke, misalnya apa? Sekarang lagi ada hal apa? Atau mau kembali ke hal-hal yang mendasar tentang ilmu kita? Nah, silahkan. Yang penting konsisten di topik kita. Mulai dari kita, yang keahlian kita ya, kompetensi kita. Nah, minimal kita belajar apakah di diploma, apakah di S1, apakah di S2 ya. Khususnya kalau yang udah dosen minimum S2 lah ya. Nah, mulailah nih dari yang dekat dengan kita, yang familiar dengan kita. Nah, itu ya. Coba pikirkan, sudah ketemu belum? Ya. Nah, mungkin Anda bawa kertas, ada kertas ya, atau di HP Anda tulis ya. Coba pikirkan mungkin 2-3 hal niche yang di sekitar ilmu Anda, bidang yang Anda kuasai. Bisa hal yang sifatnya spesifik, bisa juga hal yang umum yang mendasar ya, artinya ilmu-ilmu dasar di bidang Anda. Oke? Yang kedua adalah lakukan riset kecil-kecilan lah ya, keyword research bisa. Jadi Anda masuk ke YouTube ya, di kolom search itu, pencarian itu Anda ketikkan aja apa ya, keyword yang kata kunci yang terkait dengan bidang kita lah gitu. Ketik aja misalnya bisnis internasional, ya, hubungan internasional, apa teori hubungan internasional, metode hubungan internasional, metodologi bisnis internasional atau apa gitu ya, sesuai dengan bidang kita. Lihat kemudian di situ kira-kira nanti akan ada sederetan banyak gitu ya, ketika kita ketikkan satu kata kunci kan dari YouTube-nya akan memberikan suggestion ya, akan nebak-nebak kira-kira apa. Nah, coba di situ. Nah, setelah Anda baca itu mungkin Anda akan dapat ide. Oh iya, ini kayaknya menarik nih, gitu. Kalau muncul di situ, berarti banyak orang nyari, gitu ya. Nah, simpelnya begitu deh. Nanti kalau ada yang lebih detail gimana proses pencariannya, oke, nanti kita lihat di video berikutnya. Tapi intinya adalah coba dari kita melakukan penelitian kecil-kecilan riset market menggunakan kata kunci di bidang kita. Kalau muncul banyak, sering muncul, nah kita bisa gunakan itu. Topik itu kita bisa pakai untuk jadi video-video kita. Yang ketiga, setelah kita temukan tadi berdasarkan keyword research ada beberapa topik ya, itu yang menunjukkan kebutuhan dari masyarakat atau dari audiens lah ya, paling nggak yang pengakses YouTube gitu ya. Nah, terus kita lakukan outline, kita buat outline. Nah, apa outline seperti saya ini? Saya hanya menggunakan cellphone aja ini ya. Kemudian saya ketikkan kata kunci, saya kira-kira sekarang saya membuat tentang dosen YouTuber gitu ya. Oh, tidak hanya saya, banyak sekali dosen di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang lebih hebat dari saya ya, sudah memulai menjadi seorang YouTuber. Bahkan ada yang juga pendapatannya sudah banyak gitu ya. Tapi poinnya bukan itu ya. Berbagi sesuai dengan keahlian kita. Ada tuh karib saya ya, sobat saya yang menulis buku ya, berbagi cara menulis buku. Juga ada yang berbagi kiat-kiat menjadi dosen. Nah, kiat-kiat kemudian menulis karya ilmiah. Ada yang berbagi tentang bidang ilmunya. Nah, kita buat outline saja. Gak usah banyak-banyak. Nih seperti saya sekarang ini bicara tentang 5 hal bagaimana menjadi YouTuber. Nah, kan ada kata-kata kuncinya ya, 5 hal itu yang kemudian menjadi guides kita untuk kita ya omongkan, kita sampaikan di depan kamera. Yang keempat, rekam ya, tombol recordnya itu ya, klik aja langsung Anda ngomong di depan kamera ya. Kemudian lakukan edit yang sederhana gitu. Kita nggak usah khawatir dengan
wah kita harus berpenampilan rapi, bagus ya, oh harus alatnya keren tuh, enggak ya. Saya memulai dengan cellphone. Dari dulu ya saya mulai dengan cellphone. Nah, sekarang pun saya mulai masih dengan cellphone. Dengan cellphone yang ada aja, tidak harus yang berspek tinggi ya, nggak harus dengan merek tertentu, enggak. Saya juga berbasisnya Android gitu ya, tetap ya. Dan saya modelnya orang yang one take gitu ya, sekali diklik record gitu, saya ngomong-ngomong berusaha senatural mungkin. Kan salah kan? Senatural mungkin, sealamiah mungkin. Saya tidak berpretensi menjadi seorang yang menyajikan sempurna hebat sekali, enggak ya. Kita berbagi seolah-olah kayak orang ngobrol gitu kan. Nah kalau memang salah banget gitu ya, baru dipotong ya, baru diedit. Tapi saya ingin sampaikan, gak usah terlalu khawatir dengan edit-edit itu ya, tapi edit yang simple saja gitu. Nah saya juga melakukan itu. Kalau Anda lihat di sini video saya ini, wah tidak yang harus wah keren banget gitu ya, nulisan apanya gitu ya, kalimatnya, kata-katanya, animasi, nggak ada. Saya memulai itu dengan sederhana aja, klik record, ngomong. Kalau nggak salah-salah banget, nggak saya edit, langsung kemudian ke poin yang terakhir, yaitu upload ya. Upload, diunggah gitu ya ke channel YouTube kita, dan pentingnya secara konsisten. Ya konsisten tuh gini, mampunya kita bikin berapa. Ini di channel ini saya memulai bahwa saya berkomitmen pada diri saya sendiri ya, di tengah berbagai macam kesibukan saya ya, pengajaran, riset, publikasi maupun pekerjaan-pekerjaan di kampus, 1 minggu sekali saya usahakan. Saya lakukan misalnya di weekend, saya coba merekam 2-3 video ya, durasi mungkin ya dari 5 menit sampai 12-13 menit atau 15 menit gitu ya. Nah saya bikin sekali saya rekaman 2-3 topik. Nah terus saya punya waktu, saya edit sedikit, kemudian saya unggah. Kan bisa di schedule nanti uploadnya ya. Jadi kalau punya 3, berarti kalau seminggu sekali saya udah aman 3 minggu ke depan. Nah ini contoh hal yang sederhana. Oke, tentu ya yang teknis-teknis Anda tentu harus punya email Google, akun Google, akun YouTube gitu. Tapi sekarang nggak susah kan? Saya yakin ketika Anda menonton ini pun Anda sudah punya akun Google atau Gmail, kemudian punya akun YouTube juga, tinggal diaktifkan. Nah dari semua itu, menurut saya, pengalaman saya, yang terpenting adalah tentu kita berniat untuk berbagi ya, kemudian kita usahakan untuk upload secara konsisten. Karena gimana pun juga YouTube itu punya sistem, punya mekanisme. Orang bilang atau YouTube bilang itu algoritma YouTube lah kira-kira gitu ya. Kalau kita upload secara konsisten, kita mesin YouTube kemudian membagikan kepada khalayak yang ada di dunia YouTube itu. Nah kalau orang tertarik dengan video kita, diklik, ditonton panjang, lama, semakin lama, nah YouTube akan semakin terus menyarankan video-video kita ke khalayak yang lebih luas. Nah tapi oke lah, kita nggak perlu ngomongin yang rumit-rumit dulu. Sekarang di video ini akhirnya adalah saya mengajak teman-teman semua, kolega dosen, baik yang muda, yang baru. Tentu kalau yang muda tentu lebih canggih lah dari saya ini ya, maupun kolega saya yang mungkin sudah level yang senior. Salam hormat para guru besar ya. Lakukan dengan ilmu kita. Tentu yang kalau yang berbagi guru besar ya, insya Allah tentu akan lebih banyak yang mendengarkan, dan kita juga akan mencoba sharing dengan hati-hati dan bermanfaat gitu ya, bagi kemajuan bangsa dan negara, kemajuan generasi penerus bangsa Indonesia. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya, dan juga berikan komentar, share baik kepada seluruh dosen di seluruh Indonesia ya. Oke, question of the day ya. Di antara 5 hal tadi, mana yang menurut Anda paling susah? Kan? Kalau paling susah, biasanya nanti di situ kita akan cari solusinya. Baik, sampai ketemu lagi. Jangan lupa agar channel ini growing juga, saya lebih makin semangat juga, subscribe dan lihat video-video saya sebelumnya. Sukses buat kita semua, para pendidik bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.